there was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside of me. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang rambu-rambu pengembangan iptek dalam Al-Quran. Al-Quran memberikan petunjuk dan rambu-rambu yang relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi iptek. Meski tidak secara eksplisit membahas teknologi modern, Al-Quran memberikan prinsip-prinsip umum yang menjadi landasan etis dan moral dalam pengembangan iptek. Berikut beberapa rambu perkembangan iptek dalam Al-Quran. Yang pertama, mendorong pencarian ilmu pengetahuan. Al-Quran menekankan pentingnya belajar dan memahami alam semesta sebagai tanda-tanda kebesaran Allah. Ayat-ayat seperti Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya, mensyaratkan pentingnya belajar, membaca, dan mengembangkan pengetahuan. Quran Surah Al-Imran ayat 190-191. Sesungguhnya pada pencipta langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Ini memotivasi manusia untuk merenungkan fenomena alam dan mempelajari ilmu alam. Kedua, memanfaatkan teknologi untuk kebaikan. Al-Quran menegaskan bahwa segala sesuatu yang diciptakan Allah di dunia ini dimaksudkan untuk dimanfaatkan oleh manusia. Quran Surah Al-Jathiyah ayat 13. Dan dia menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan di bumi semuanya sebagai rahmat darinya. Ini menunjukkan bahwa manusia diberikan kebebasan untuk mengeksplorasi dan memanfaatkan teknologi demi kemaslahatan umat. Ketiga, batasan etika dan moral. Ilmu pengetahuan dan teknologi harus digunakan dalam batasan yang tidak merusak manusia, lingkungan, atau bertentangan dengan nilai-nilai agama. Quran Surah Al-Baqarah ayat 205. Dan apabila ia berpaling dari kamu, ia berusaha di muka bumi untuk membuat kerusakan di dalamnya dan merusak tanaman-tanaman dan keturunan. Ayat ini mengingatkan bahwa iptek tidak boleh disalahgunakan untuk merusak lingkungan atau menimbulkan kehancuran. Keempat, tujuan iptek untuk kemajuan dan ibadah. Pengembangan ilmu dan teknologi seharusnya diarahkan untuk mendekatkan manusia kepada Allah, bukan menjauhkan. Contohnya, Quran Surah Az-Zumar ayat 9. Katakanlah apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Ayat ini menunjukkan keutamaan ilmu yang dapat membawa manusia kepada pemahaman yang lebih mendalam tentang penciptanya. Kelima, keseimbangan duniawi dan ukhrawi. Al-Quran mengajarkan keseimbangan dalam kehidupan termasuk penggunaan teknologi. Quran Surah Al-Qasas ayat 77. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagiamu di dunia. Ini menekankan bahwa iptek harus digunakan untuk keseimbangan antara kebutuhan dunia dan akhirat. Keenam, kehati-hatian terhadap bahaya iptek. Kemajuan teknologi bisa membawa kemudaratan jika digunakan tanpa hikmah dan panduan moral. Al-Quran sering mengingatkan manusia agar tidak melampaui batas. Quran Surah Ar-Rahman ayat 33. Hai jamaah, jin dan manusia, jika kamu sanggup melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah, kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan. Ayat ini menggambarkan tantangan manusia dalam mengeksplorasi dunia dan pentingnya menggunakan kekuatan sains dan teknologi dengan tanggung jawab. Kesimpulan, rambu-rambu dalam Al-Quran mendorong manusia untuk mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tetap menjaga nilai-nilai moral, spiritual, dan kemanusiaan. Prinsip-prinsip ini memastikan bahwa iptek tidak hanya membawa kemajuan material, tetapi juga mendukung keberlanjutan kehidupan dan kesejahteraan seluruh makhluk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.